kami mengundang Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Republik Indonesia, Bapak Rosan Roslani untuk menyampaikan keynote speech. Kami persilakan kepada Bapak Rosan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini tentunya saya juga merasa sangat berterima kasih dan terhormat bisa diberikan kesempatan oleh Metro TV untuk menyampaikan beberapa pandangan dari kami yang tentunya berhubungan dengan 1 tahun pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, optimism on 8% economic growth. Mungkin saya langsung saja bicara mengenai ini, karena kalau bicara mengenai economic growth, tentunya investasi akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Mungkin walaupun saya yakin bahwa ibu-ibu sudah memahami, tapi mungkin saya setback ke belakang sedikit. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita itu berasal dari mana sih, gitu, ya kan? Pertama, pertumbuhan ekonomi kita kontribusi terbesar adalah domestic consumption. Konsumsi dalam negeri kurang lebih 54%, kurang lebih ya 53-54%. Kemudian yang kedua adalah dari investasi. Dari investasi counted about 28-29%. Kemudian baru government spending mungkin sekarang di angka 7-8%. And then net export kurang lebih itu 2%. Jadi itu struktur dari pertumbuhan ekonomi kita. Nah kalau kita lihat investasi ada di nomor 2. Jadi untuk mencapai pertumbuhan 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden di tahun 2029, definitely investasi will play a very significant role untuk mengachieve 8% growth, economic growth. Ya. Nah dari situ kemudian dipetakan oleh Bappenas. Disampaikan kepada kami, oke, perannya investasi dalam untuk mencapai 8% itu seperti apa? Oke, dalam waktu 5 tahun ke depan, Bappenas menyampaikan kepada kami, target investasinya 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029 adalah 13.032 triliun rupiah. Itu targetnya. Apakah target ini achievable? Pertanyaan kan seperti itu kan. Nanti tentunya akan mempunyai dampak kepada pertumbuhan 8%. Karena kalau kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2024 itu kurang lebih 9.100 triliun. Jadi 10 tahun terakhir 9.100, 5 tahun ke depan adalah 13.032 triliun. Jadi kurang lebih itu secara average kenaikannya 143%. Ya. Nah, terus mari kita lihat lebih dalam lagi. Memang alhamdulillah buat kita sebetulnya bukan hanya dari segi numbers dari investasi yang masuk, tapi adalah yang kami tetapkan di dalam Kementerian Investasi adalah investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, yang berkesinambungan. Itu menjadi investasi yang penting, tidak hanya in terms of numbers. Karena investasi ini dampaknya kan rentetannya itu banyak. Pertama pada penciptaan lapangan pekerjaan, itu sudah pasti, ya kan. Kemudian itu juga dampaknya kemana? Ke ekspor. Itu juga dampaknya kemana? Kepada kesejahteraan dari para penduduk di Indonesia, yang berujung juga kepada spendingnya, kepada konsumsinya. Jadi multiplier dari investasi ini menjadi sangat-sangat besar. Ya. Nah PR-nya pada saat ini tentunya bagaimana kita mencapai angka itu. Pertama ya kita harus meningkatkan terus nih iklim investasi kita menjadi lebih baik. Industri investasi kita menjadi lebih meningkat. Ya. Dan ini kita sudah, mungkin saya sharing sini, ini yang kita sudah propose kita ke dalam pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran untuk diadakan revisi. Saya kasih contoh sekarang
semua perizinan yang menyangkut di 18 kementerian dan badan, itu sekarang Kementerian Investasi berdasarkan PP yang baru dikeluarkan, PP nomor 28 Pak ya, PP 28, apabila mereka tidak mereply atau tidak memenuhi target waktu yang sudah disepakati dengan kami, otomatis saya akan keluarkan izinnya. Apakah ini sudah berlaku? Sudah berlaku. Apakah saya sudah lakukan itu? Sudah 200 izin saya keluarkan sejak 2 bulan lalu, sejak PP ini mulai berlaku. Jadi contohnya saya dengan Kementerian A misalnya, janji dengan kita 10 hari. Dalam kenyataannya itu 10 hari bisa sebulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, ada yang setahun, malah sampai 2 tahun. Sekarang 10 hari nggak keluar, saya keluarin izinnya langsung. Namanya fiktif positif. Itu yang kita propose ke Bapak Presiden, saya bawa ke dalam rapat kabinet dan disetujui. Itu karena pada saat berinvestasi, saya sering bilang we don't like surprises gitu. Semuanya maunya terukur dan terstruktur. Oleh sebab itu semua yang mesti jelas, mau ada clarity, ini yang kita lakukan. Alhamdulillah ini sudah dikeluarkan oleh PP-nya dan ini sudah mulai kita lakukan. Karena kita selalu bilang, saya juga bilang, kita juga competing nih sama negara-negara tetangga kita dalam mengontrak investasi yang masuk. Ya memang kita sekarang di ASEAN kita nomor 2 dalam FDI sesudah Singapura. Nah, tapi ya ini harus kita tingkatkan terus menerus. Apabila kita ingin mendapatkan investasi yang lebih tinggi, mencapai 8% sehingga pada akhirnya nanti kita keluar dari middle income trap yang dimana itu menjadi salah satu hal yang harus kita hindari. Jadi seperti target pemerintah Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Selamat datang Pak Menteri Koperasi. Nah oleh sebab itu, saya ulang lagi, dan oleh sebab itu investasi memberikan peranan yang sangat penting. Ya. Karena kalau saya udah bicara investasi, dari perizinannya, investment climate-nya kita harus perbarui, kita juga simplifying a lot of rules, policy, dan juga regulasi secara terus menerus. Kita juga keep reforming ourselves dari semua kebijakan itu, karena kalau tidak, ya kembali lagi, negara-negara lain pun juga saat bersamaan dia keep reforming their policy, regulasi dan juga yang lain-lain. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana yang kita mempunyai competitive advantage itu kita bisa jalankan. Kita bisa ambil secara optimal. Kita tahu contohnya karena sekarang tupoksi hilirisasi juga ada di saya bisa sampaikan investasi yang masuk ke Indonesia rata-rata dari sektor hilirisasi itu adalah 30% secara average. 30%. Sebagai gambaran saja pada tahun lalu investasi yang masuk ke Indonesia itu target kita adalah 1.700 triliun. Alhamdulillah itu target kita bisa capai. Dan hilirisasi juga 30% kita lihat. Kalau saya bicara hilirisasi itu bukan hanya dari minerals ya. Itu dari perkebunan, dari kelautan. Jadi hilirisasi secara menyeluruh. Hilirisasi apa sih sebetulnya gitu kan? Ya kalau saya bilangnya ya nilai tambah lah, value added. Itu yang kita ingin capture, semua itu ada di Indonesia. Kembali lagi dengan adanya value added atau manufacturing di Indonesia, kembali lagi ini akan meningkatkan strengthen our human capital, our SDM kita, yang dimana ujungnya adalah kembali lagi penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Dan ini kita terus jalankan sehingga salah satu yang boleh saya sampaikan di sini hal yang positif adalah dari mungkin sudah sering dibicarakan dari nikel itu karena kita mempunyai competitive advantage in term of reserve. Reserve di nikel itu 42% itu ada di Indonesia. 42% ada di Indonesia. Sehingga kita mencanangkan sejak 2016 kita melarang ekspor nikel. Kalau saya bilangnya ekspor control, yang pada waktu dulu ekspornya hanya 3 billion US dollar. Sekarang setelah kita melakukan hilirisasi, alhamdulillah di 2004 mencapai 34 billion US dollar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.